Halo, assalamualaikum semua. Melanjutkan video sebelumnya yuk. Langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya dulu. Oke, langsung ke ceritanya. Semua gambar yang muncul di kedalaman jiwa Qian Rensu adalah hal-hal yang paling diingatnya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa obsesi ketiga ini sebenarnya disebabkan oleh Tang San. Pemuda itu dengan ringan membelai harpa di depannya. Bukankah itu persis pertunjukan Tang San di upacara kelulusan Moon Pavilion? Qian Rensu baru sekarang mengerti bahwa Tang San pada waktu itu sudah ada di pikirannya. Pada saat itu dia menemani adik perempuan Su Qing ke upacara kelulusan itu dan bahkan menggoda sang putri karena jatuh cinta pada Tang San. Tapi dia tidak menyangka waktu akan melekat di hatinya juga. Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa. Meskipun dia jelas memiliki kesempatan untuk menang dalam pertempuran saat itu, dia masih berulang kali berharap Tang San akan tunduk padanya. Dalam lubuk hatinya, dia ingin sekali menaklukkannya sebanyak ini. Ini adalah satu-satunya pria yang masuk ke dalam hatinya. Mendengar Qian Rensu manggil namanya, bayangan Tang San jauh di dalam jiwanya perlahan berdiri. Menghadapnya sambil tersenyum, membuka lengannya lebar-lebar. Harpa itu hilang, hanya pelukan lembut yang tersisa di mata Qian Rensu. Dia tanpa ragu melemparkan dirinya ke dalam pelukan itu. Kehangatan meresap dalam benaknya dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Semua rasa sakit yang tampaknya hilang. Dia dengan erat menarik dirinya dekat dengan pria anggun ini, praktis seolah menggabungkan dirinya ke dalam pria itu. Tanpa sadar pakaian pria itu juga menghilang. Kedua tubuh telanjang saling berpelukan erat dan kesenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya membanjiri hati Qian Rensu seperti gelombang pasang. Dia bahkan lupa bahwa dia sedang melakukan warisan Dewa Malaikat sekarang. Seluruh jiwanya dipenuhi oleh sosok pria itu. Menjawab dengan panik, lalu dari pasif ke inisiatif. Meskipun dia sudah berusia 30-an, ini masih pertama kalinya dia bersama seorang pria. Jantungnya bergetar, jiwanya bergetar, tubuhnya bahkan kejang ketika pasang itu berlangsung. Rasa sakit dan penderitaannya, semua kerinduannya meletus sepenuhnya pada saat ini. Di kuil malaikat tubuh Qian Rensu sudah mengambang di udara. Keenam sayap di belakangnya terus berdenyut dengan lembut dan tubuhnya tersentak dan berkerut. Cahaya kemasan terus bergerak melintasinya. Seseorang bisa dengan samar-samar melihat bahwa kulitnya sudah menjadi benar-benar merah muda, cairan mengalir di pahanya. Cairan emas yang sebelumnya mengalir melintasi dirinya telah meninggalkan kulitnya dan secara bertahap terbentuk sekitar 1 cm jauhnya. Qian Rensu tiba-tiba berteriak dengan keras, tubuhnya cepat berubah bentuk. Cairan tiba-tiba meletus dan saat berikutnya dengan serangkaian suara gemuruh, seluruh tubuhnya mulai menunjukkan perubahan yang fantastis. Desain bulu menyebar ke setiap sudut baju besi dan 6 sayap di punggungnya sudah berubah menjadi emas berkilau. Dengan getaran lambat riak emas terus-menerus menyebar di sekitar Qian Rensu. Penjaga pedang malaikat yang sekarang benar-benar emas di tangannya terbuka, tampak seperti sepasang sayap malaikat. Gelombang emas yang sangat besar muncul dari bawah kaki, langsung menembus setiap bagian tubuh Qian Rensu. Di belakangnya bayangan malaikat yang sangat besar muncul, tumpang tindih, perlahan menyusut sampai benar-benar menyatu dengannya. Cahaya permata berbentuk malaikat di dahinya berkilauan. Berubah menjadi gelombang dingin es yang tiba-tiba menyerang kedalaman jiwa Qian Rensu. Lalu langsung meledak. Semua ilusi langsung menghilang. Pria yang baru saja membimbingnya untuk mendaki ke puncak hancur dalam cahaya kemasan dan jiwa Qian Rensu hampir seketika terbangun. Perasaan yang sangat kuat menggantikan kebahagiaan gembira sebelumnya membuat seluruh tubuhnya menggigil. Saat dia perlahan membuka matanya, segala sesuatu di sekitarnya menjadi jelas. Kekuatan seolah-olah dia bisa mengendalikan langit dan bumi dan menunjukkan jalur bintang-bintang. Hampir membuatnya mengerang. Ilusi semuanya barusan adalah ilusi. Qian Rensu melayang di sana dengan sedih. Dia tiba-tiba menemukan bahwa setelah dia benar-benar mewarisi keilahian malaikat, dia tidak begitu bersemangat seperti yang dia harapkan dan sebaliknya kecewa seolah-olah dia kehilangan sesuatu. Jauh di dalam jiwanya, ia ingin sekali merendam dalam pelukan hangat dan kesenangan tak tertandingi itu. Tubuh bagian bawahnya masih terasa agak licin. Bahkan jika kekuatannya sudah menjadi sangat kuat, perasaan berpindah dari gadis ke wanita masih bertahan. Kakeknya telah mengorbankan dirinya untuknya. Bibi Dong pada akhirnya tetap ibunya. Tetapi Tang San yang muncul terakhir,
Obsesi terdalam yang membantunya menyelesaikan jalan menuju keilahian ini. Bagaimana dia akan menghadapinya lagi? Dia adalah musuh. Hanya ada dua cara untuk mematahkan obsesi ini, baik menaklukkannya atau menghancurkannya. Qian Rensu berteriak sekali lagi, garis cahaya kemasan yang kuat tiba-tiba menyebar darinya. Di tubuhnya, pakaian Angelic sudah berubah menjadi pakaian Angelic sejati. Satu pola cahaya berbentuk bulu demi satu melayang keluar, berputar dengan kasar di sekelilingnya. Spirit City, Elder Palace di jantung istana patung malaikat raksasa itu bergidik tanpa peringatan. Garis-garis halus cahaya kemasan mulai muncul di permukaan, memancarkan pola cahaya kemasan yang intens. Bom seluruh patung hancur berubah menjadi motif emas yang tak terhitung, jumlahnya melonjak di udara. Di jantung ledakan berpakaian lengkap dengan baju besi emas, 6 sayap berdenyut dengan lembut, Qian Rensu telah kembali. Tepatnya seharusnya Dewa Malaikat Qian Rensu telah kembali. Mengangkat pedang malaikat jauh di atas kepalanya, nyala api emas yang berubah menjadi pilar emas yang melesat ke langit, langsung menembus puncak aula. Fluktuasi energi yang sangat besar meletus berturut-turut membuat matahari kehilangan warnanya. Bibi Dong duduk tegak berkultivasi di gerbong. Tubuhnya benar-benar terlalu lemah sampai mereka tidak bisa terburu-buru. Permaisuri kekaisaran roh yang luar biasa, sekarang hanya dijaga oleh 100 tuan roh kekaisaran dan Hulina. Hampir 3 hari telah berlalu sejak meninggalkan Jialing Pass, tetapi jalan menuju Spirit City masih panjang. Kondisi Bibi Dong hanya sedikit pulih dan pemulihan penuh masih sangat jauh. Saat mereka maju tiba-tiba, pola sarang laba-laba di dahi Bibi Dong jadi cerah dan dia membuka matanya dari kultivasi sebelumnya yang lemah. Matanya dipenuhi dengan kesulitan untuk menyembunyikan kejutan. Dia bergegas keluar dari gerbong dengan kabur menatap ke arah Spirit City. Yang dia lihat hanyalah cakrawala yang luas, tetapi dia tampaknya benar-benar melihat sesuatu. Tubuhnya gemetar tak terkendali, tinjunya mengepal, bahkan tidak menyadari bagaimana kukunya menusuk telapak tangannya. Ini tidak mungkin. Dia hanya pelindung malaikat dewa, bagaimana mungkin dia menjadi dewa? Bagaimana bisa ada aura semacam ini? Bagaimana? Guru, ada apa? Hulina melompat ketakutan pada gerakan tiba-tiba Bibi Dong, buru-buru datang untuk mendukungnya. Bibi Dong tak berdaya jatuh lemas ke pelukan Hulina hanya mengulangi kalimat itu. Mustahil. Orang lain merasakannya pada saat bersamaan. Terbang cepat selama 3 hari, Tang San telah mencapai hutan besar Starkdow. Saat dia baru saja mendarat di hutan, perasaan panas merah di dahinya tiba-tiba menarik pandangannya ke satu arah. Tang San samar-samar tampak melihat sosok malaikat raksasa muncul di cakrawala. Sosok malaikat raksasa itu sepertinya menutupi segalanya, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Tekanan luar biasa membuat merek Sagot Raiden di dahinya menjadi semakin panas, semua darahnya sepertinya mendidih. Ini. Tang San berhenti dengan serius melihat ke arah datangnya kehadiran. Menilai dari posisinya, itu pasti lurus menuju Spirit City. Mungkinkah ada sesuatu yang berubah di Spirit City? Energi ini sangat mirip dengan roh Serafin yang dimiliki Qian Rensu saat mereka bertarung, tapi jauh lebih kuat. Mungkinkah itu Qian Dao Liu? Tapi, apakah ini benar-benar energi yang bisa dipancarkan manusia? Tang San benar-benar belum lama berkultivasi dan pemahamannya tentang roh Serafin jauh dari tajam seperti Bibi Dong. Karena itu dia tidak merasakannya sedalam Bibi Dong, tetapi dia sama-sama merasa seperti batu besar membebani dadanya, sangat tidak nyaman. Perasaan semacam ini pulih ketika sosok malaikat di cakrawala itu berangsur-angsur menghilang. Cahaya tak tentu menyilaukan matanya, Tang San hanya tenang setelah waktu yang lama. Gak masalah, apapun itu, saat ini urutan bisnis pertamanya adalah mewarisi Sagot. Hanya dengan menjadi Sagot, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membalikkan situasi. Berpikir demikian, Tang San mencengkeram Sagot Raiden berjalan ke hutan besar Starkdow dengan langkah besar. Clear Sky Hammer dari Tang San sudah memiliki 3 cincin roh dan persyaratan untuk percobaan ke-8 Sagotnya adalah untuk mengisi cincin rohnya. Kemudian menyelesaikan tulang roh, mengalahkan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Akibatnya, kali ini ia datang ke hutan besar bintang Do untuk menangkap 5 cincin roh lainnya. Meningkatkan cincin roh Sky Clear Hammer menjadi 8. Cincin roh terakhir dan tulang akan menunggu sampai dia membunuh roh.
Stardew Great Forest memiliki banyak binatang roh, dan meskipun binatang buas kultivasi 100.000 tahun terbatas, ada cukup banyak dengan lebih dari 50.000 tahun budidaya. Mengandalkan keuntungan Blue Silver Domain di hutan, saat Tang San maju kali ini, dia siap untuk menangkap 5 cincin roh secepat mungkin. Kemudian berkumpul dengan teman-temannya dan pergi berburu Raja Paus setan laut dalam, dan kemudian kembali ke Pulau Sagat untuk uji coba terakhirnya. Terakhir kali ketika Tang San bertemu Tang Chen juga mengatakan dia akan pergi ke Pulau Sagot. Tang San juga bersiap untuk meminta kakek buyutnya untuk kembali ketika dia pergi ke sana kali ini. Kakek buyutnya sekarang setidaknya di tingkat setengah dewa, ditambah jika dia bisa mewarisi posisi Sagot, peristiwa di benua Eropa tidak akan menjadi masalah. Hari ketika Spirit Hall tersingkir sepenuhnya tidak jauh. Oleh karena itu, meskipun kehadiran dari Spirit City membebani hatinya, dia masih penuh percaya diri. Dengan kakek buyutnya di sini, atau jika dia menyelesaikan warisan Sagot, apakah dia masih perlu takut pada Qian Dao Liu? Melangkah ke hutan besar Stardew, udara segar dan bersih bercampur dengan aroma tanaman membasahi wajahnya dan menembus jauh ke dalam hatinya. Tang San tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Dia masih sangat ingat kegugupan dan kegembiraan saat pertama kali dia datang ke hutan raksasa Stardew. Peristiwa-peristiwa pada waktu itu dapat dikatakan memiliki efek yang sangat penting pada pendewasaannya. Dia memiliki kasih sayang khusus untuk hutan besar ini. Pertama kali dia datang ke sini, dia telah mendapatkan semangat Spider-Man berwajah setan selama 1000 tahun, dan pada saat itu juga dia sangat merasakan sakit karena tidak cukup kuat. Tentu saja itu juga pertemuan pertamanya dengan Titan Giant Ape Erming. Untuk menyelamatkan Xiao, Daming dan Erming telah mengorbankan diri. Jika mereka menonton dari surga, mereka pasti akan sangat senang melihat Xiao dibangkitkan. The Stardew Great Forest membuat Tang San sangat bersyukur itu adalah tempat kelahiran Xiao. Xiao telah tinggal di sini selama 100.000 tahun. Xiao, aku pasti akan melindungimu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu dirugikan lagi. Setelah Spirit Empire hancur, aku pasti akan memberimu pernikahan termegah untuk menjadikanmu istriku. Memikirkan Xiao, Tang San tidak bisa menahan perasaan lembut di hatinya. Meskipun mereka baru saja berpisah beberapa hari yang lalu, hatinya sudah dipenuhi dengan bayangannya, satu hari pemisahan seperti 3 kolom terpisah. Tang San terutama menghargai kebersamaan dengan Xiao setelah begitu banyak peristiwa. Jika bukan karena urgensi saat ini, dia benar-benar tidak akan meninggalkannya. Dengan teriakan seekor binatang roh melompat keluar tidak jauh di depan Tang San. Tang San terbangun dari mimpi tentang Xiao dan mau tak mau menertawakan dirinya sendiri. Sikapnya saat ini benar-benar terlalu berbeda dari jika itu sebelumnya mungkin dia sudah akan waspada. Tapi sekarang dia pada dasarnya tidak perlu khawatir. Bahkan jika dia diserang oleh binatang roh apapun di sini, kamu tidak mungkin bisa melukainya. Bahkan binatang roh 50.000 tahun yang dia targetkan sekarang tidak cukup untuk menjadi ancaman. Biru samar memenuhi mata Tang San. Untuk menghemat waktu, ia langsung menggunakan Blue Silver Domain-nya. Cahaya biru lembut berdesir seperti ombak. Saat rumput perak biru di tanah bersentuhan dengan cahaya, mereka segera bergoyang pelan seolah hidup. Semua bilah rumput menunjuk ke arah Tang San melayang dan melambai dengan riang. Tang San bisa sangat merasakan sukacita mereka. Melepaskan menenangkan lembut melalui kekuatan mentalnya. Merasa semakin banyak rumput perak biru bergabung di wilayahnya. Kekuatan mental Tang San juga berkembang. Rumput perak biru adalah matanya. Pada levelnya melepaskan Blue Silver Domain tidak menghabiskan apapun. Tingkat pemulihan kekuatan rohnya lebih tinggi dari tingkat konsumsi Blue Silver Domain. Roh kembar serta cahaya Sagot memberinya manfaat luar biasa. Bahkan jika dia sekarang sepenuhnya menggunakan avatar rohnya, itu hanya akan sedikit melelahkan. Mungkin karena merasakan fluktuasi energi Blue Silver Domain, Stardew Great Forest segera tenang. Di dalam kekuatan mental Tang San yang tak terbatas, sejumlah besar binatang roh tingkat rendah menjadi tenang. Bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Hanya dengan diam berjongkok ke tanah. Tidak berani bahkan bergeming. Dan Tang San pada dasarnya tidak akan membiarkan binatang roh tingkat tinggi bahkan merasakannya. Blue Silver Domain membuatnya menjadi satu dengan Stardew Great Forest.
Melonjak dipandu oleh Blue Silver Domain, Tangsan terbang sekali lagi, terbang lurus ke tengah hutan. Dengan bantuan Blue Silver Domain, dia pada dasarnya tidak perlu melihat dengan matanya untuk dengan mudah menghindari semua rintangan. Terbang maju ke kedalaman Stardew Great Forest seperti gumpalan asap biru. Binatang roh tingkat tinggi hanya hidup di tengah. Segera Tangsan menemukan target pertamanya. Dipandu oleh Blue Silver Domain, ia menargetkan binatang roh. Cukup beruntung Tangsan merasakan makhluk roh ini bahkan sebelum dia mendekati kedalaman hutan. Setelah Blue Silver Domain berevolusi lagi, kemampuan inderanya tumbuh satu langkah lebih kuat. Merasakan melalui domain, Tangsan bahkan bisa secara akurat menilai usia budidaya binatang roh itu. Roh binatang yang ia temukan ini memiliki kultivasi sekitar 65.000 hingga 68.000 tahun. Itu pilihan yang cukup bagus. Selain itu, ia juga memiliki atribut yang ia butuhkan. Tangsan terbang lebih dekat. Dengan kecepatannya ditambah persepsi Blue Silver Domain, bahkan tipe serangan Agility Title dulu mungkin tidak bisa mengikutinya di hutan ini. Dia menemukan targetnya hanya dalam beberapa saat. Saat jarak menyusut menjadi 100 meter, tiba-tiba Tangsan merasakan cahaya di sekitarnya redup. Langit cerah selama 10.000 li, matahari bersinar, tetapi di dalam hutan masih suram. Iya, apa ini? Dengan persepsi Blue Silver Domain Tangsan, ia menemukan bahwa makhluk roh ini haruslah tipe harimau yang terutama mengandalkan kekuatan. Karena mengolah palu sumber agung yang dia butuhkan adalah tipe kekuatan, makhluk roh, apa itu tidak penting. Tapi cahaya yang tiba-tiba meredup hanya bisa membuktikan satu hal, makhluk roh tipe harimau ini benar-benar karena jiwa. Dan itu adalah binatang buas dengan domain. Bahkan di dunia binatang buas, hanya binatang buas 100.000 tahun yang pasti akan memiliki domain. Dengan kata lain, setelah makhluk roh mencapai 100.000 tahun budidaya, mereka secara alami akan mengembangkan domain mereka sendiri. Pada titik ini, binatang buas puncak bahkan lebih unggul dari para penguasa roh tingkat judul dulu. Tapi binatang roh yang berusia 60.000 tahun ini sudah memiliki domain. Ini membuktikan bahwa kualitasnya sangat mencengangkan. Itu sangat mungkin makhluk yang tidak kalah dengan Titan. Giant Ape dan Sky Blue Bull Python hanya melewatkan kultivasi. Penemuan ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi Tangsan. Semakin kuat roh binatang, semakin kuat atribut dan kekuatan roh meningkat dari cincin roh. Dengan kekuatannya, membunuh binatang, roh biasa selama 100.000 tahun tidaklah terlalu sulit dan dia secara alami tidak perlu khawatir bahwa binatang, roh yang berusia 60.000 tahun ini akan menjadi banyak masalah. Segera Tangsan langsung terbang menuju sasarannya yang dipimpin oleh Blue Silver Domain. Pada saat yang sama, ia juga mengangkat Sagot Raiden. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini, dia harus pergi ke Sagot Hall sesegera mungkin. Peredupan cahaya dan perubahan di sekitarnya membiarkan Tangsan yang berpengalaman segera menilai bahwa domain makhluk roh ini harus menjadi tipe kegelapan. Dan Sagot Raidennya sendiri memiliki dua air dan cahaya yang dikaitkan dan aura surgawi tambahannya. Memiliki efek penahan yang kuat pada domain jenis kegelapan ini. Tentu saja kegelapan juga menentang cahaya. Hanya saja bahkan tingkat kegelapan 100 tahun yang dikaitkan dengan makhluk buas tidak bisa menekan Sagot Raiden. Itu adalah instrumen surgawi sejati. Dalam hal atribut, Tangsan sudah memiliki kendali penuh. Sinar cahaya Sagot tiba-tiba melesat seperti kilat dari dahi Tangsan tenggelam ke dalam Sagot Raiden. Segera cahaya keemasan mencolok muncul dari jantung Sagot dan Sagot Raiden juga langsung mulai memancarkan cahaya keemasan. Itu membubarkan kegelapan di sekitarnya menerangi jalan. Raungan-raungan panjang bergema bersamaan dengan cahaya Sagot muncul. Tangsan segera melihat binatang roh raksasa dengan tajam bangkit dari tanah. Tidak jauh di depan, mata setan itu berputar ke arahnya. Itu adalah harimau raksasa hitam, hitam murni seluruh tanpa setitik warna lain. Mata merahnya dipenuhi dengan kekejaman. Panjangnya tidak kurang dari 8 meter, melotot dengan otot, mungkin beratnya lebih dari 3.000 jin. Tanda raja di dahinya juga hitam, tetapi hitam berbeda dari bulunya hitam suram seperti kabut. Paling aneh adalah ekornya. Itu jauh lebih lama dibandingkan dengan binatang, roh jenis harimau biasa dan berdiri. Terbentuk dari sendi tulang yang tak terhitung jumlahnya. Dengan duri raksasa di bagian atas. Berkilau dengan cahaya dingin.
Ketika dia melihatnya, Tang San segera memikirkan jenis binatang roh khusus yang pernah diceritakan Grandmaster kepadanya. Itu adalah binatang roh yang bahkan lebih langka daripada Spider-Man, berwajah iblis, dan hampir musnah. Grandmaster juga telah berkonsultasi dengan teks kuno, dan karena jenis binatang ini sangat aneh dan juga sangat langka. Grandmaster belum menggambarkannya secara rinci pada saat itu, tetapi masih memberitahu Tang San bahwa ini adalah binatang roh tingkat pertama. Itu juga hanya karena terlalu luar biasa, sehingga sulit baginya untuk bertahan. Dunia binatang buas, itu sebabnya itu akan sangat langka. Menurut catatan kuno, nama binatang roh seperti itu adalah Daredevil God Tiger. Dalam legenda, itu adalah mutasi yang terjadi ketika dewa jahat turun pada harimau putih, mengubah atribut harimau yang semula terang menjadi kegelapan, menghasilkan sayap hitam korupsi, serta Devil God Hook yang seperti ekor kalajengking. The Daredevil God Tiger sangat kuat. Secara umum, makhluk buas roh semua memiliki peluang menjadi roh manusia. Tetapi macan Devil God gelap ini merupakan pengecualian. Tidak pernah ada manusia dengan roh itu. Dalam dirinya sendiri itu benar-benar tidak memiliki atribut kegelapan lain. Atribut jahat yang ditinggalkan oleh Devil God. Itu pada dasarnya bukan sesuatu yang bisa ditahan manusia. Jika itu dievaluasi sesuai dengan tingkat roh, maka itu benar-benar akan menjadi puncak semangat yang sebanding dengan Seraphim. The Daredevil God Tiger memiliki bakat yang sangat sombong. Itu tidak matang melalui kultivasi. Budidaya sendiri sangat sulit dan itu hanya bisa dengan cepat naik kekuatan melalui binatang, buas yang melahap atau kekuatan roh tuan roh manusia. Akibatnya, tidak peduli apa lingkungan itu muncul, binatang roh seperti itu akan segera menurunkan kebencian universal dari binatang roh lain, yang akan menghancurkannya sebelum memiliki kesempatan untuk tumbuh kuat. Bahkan 1000 tahun tingkat Daredevil God Tigers sangat langka, apalagi yang di depan Tang San dengan 60.000 tahun penuh. Menurut apa yang dikatakan Grandmaster, binatang roh tingkat pertama seperti itu sudah cukup untuk menantang musuh yang melampauinya. Dengan kata lain, Daredevil God Tiger tingkat 10.000 tahun bahkan bisa menantang binatang roh tingkat 100.000 tahun. Mengaum bangkit saat melihat Tang San, mata merah darah raksasa Daredevil God Tiger langsung melintas. Bahkan menghadapi Sagot Raiden sebenarnya tidak ada sedikit pun pikiran untuk melarikan diri. Raungan itu malah dipenuhi dengan kegembiraan. Perlahan mengangkat cakarnya, ia berjalan selangkah demi selangkah menuju Tang San. Hanya fakta bahwa itu menghadapi cahaya surgawi yang memancar dari Sagot Raiden tanpa tersentak sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Tiger Black Devil God. Pada saat yang sama, Tang San merasakan lengan kiri dan kanannya memanas secara bersamaan. Energi bersemangat berdenyut berirama. Itu bukan fluktuasi dari skill surga misterius, melainkan tulang roh di lengan kiri dan kanannya. Sangat jelas, jiwa Titan Giant Ape di Titan Giant Ape tulang lengan kiri dan Sky Blue Bull Python di Sky Blue Bull Python tulang lengan kanan mengakui Daredevil God Tiger ini dan kegembiraan yang disebabkannya benar-benar tidak ramah, tetapi agak dipenuhi dengan permusuhan. Tapi itu juga kegembiraan tanpa berpikir untuk meringkuk. Satu petunjuk mengungkapkan tren umum. Dengan kecerdasan Tang San, detail sederhana ini segera membuktikan bahwa Tiger Devil God gelap ini jelas memiliki sejarah dengan Daming dan Erming. Untuk menjadi musuh Raja Hutan Daming dan Erming dan lebih lagi, masih tampak hidup di depannya. Terbukti selangkah lebih maju dari kekuatan menakutkan Daredevil God Tiger ini. Keputusan Tang San benar. Bahkan Daming dan Erming yang praktis terkuat di hutan besar Star Dome masih tidak memiliki kekuatan absolut. Meskipun budidaya Daredevil God Tiger ini hanya 60.000 tahun, kemampuan dan kekuatannya yang menakutkan membuat Daming dan Erming berhati-hati. Kedua belah pihak telah bertarung beberapa kali dan bahkan jika Daming dan Erming berhasil mengusir Daredevil God Tiger dari Stardew Great Forest, hanya itu yang mereka kelola. Mereka tidak bisa langsung membunuhnya. Setelah Daming dan Erming mengorbankan diri untuk Tang San dan hutan yang luas kehilangan kehadiran dua raja hutan, Tiger Devil God gelap ini mengingini banyak binatang roh di dalam hutan di mana ia dapat tumbuh dengan cepat. Dengan diam-diam kembali, hanya pada awalnya itu benar-benar hati-hati selalu mencari kehadiran Daming dan Erming. Lagi pula sebelum mencapai budidaya 100.000 tahun, masih belum bisa mengalahkan kedua raja hutan bersama dalam konfrontasi frontal.
Segera ia menemukan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda Daming dan Erming di pusat Stardew Great Forest, dan kemudian secara terbuka kembali. Tetapi, ia juga tahu bahwa gaya budidayanya akan membuat marah semua binatang roh, dan dengan demikian ia tidak segera memasuki jantung hutan. Hanya berkeliaran di luar, membunuh beberapa binatang roh yang relatif lemah untuk memperkuat dirinya sendiri. Bersiap untuk membunuh jalan menuju Stardew Great Forest dulu cukup kuat dan membalas dendam pada makhluk-makhluk roh berusia puluhan ribu tahun itu. Jika The Devil God Tiger dibudidayakan ke puncak, itu sangat mungkin menjadi Devil God. Kecerdasannya tidak kalah dengan manusia. Tiger Devil God gelap ini khususnya sangat cerah. Kalau tidak, itu tidak mungkin bertahan selama ini, berkembang ke tahap ini. Merasakan kehadiran surgawi dari Sagot Redentang yang dipegangnya. Darah itu juga tidak ditekan. Darah Devil God yang diwarisi hanya membuatnya membenci Sagot Redden. Tetapi pada saat yang sama ia juga merasakan fluktuasi kekuatan roh Tang San. Aura kekuatan roh murni Tang San membuatnya sangat bersemangat. Itu benar-benar mengerti bahwa menelan Tang San mungkin lebih baik daripada menelan budidaya roh binatang 100.000 tahun. Meskipun Sagot Redden membuatnya sedikit gelisah, itu masih belum pernah dikalahkan oleh manusia. Ditambah budidaya yang sudah mencapai tingkat 60.000 tahun, itu tentu saja penuh percaya diri. Namun meski begitu, gerakannya masih sangat hati-hati, juga merasakan bahaya di Tang San. Hanya saja Dark Devil God Tiger masih tidak bisa mengabaikan godaan Tang San. Itu menilai bahwa jika itu bisa melahap kekuatan roh Tang San, maka itu sangat mungkin menembus wilayah ratus ribu tahun dalam waktu yang sangat singkat. Kekuatannya tidak perlu ditimbang dalam usia. Selama kekuatannya bisa berkembang, maka bahkan jika Daming dan Erming hidup kembali, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu. Data muncul di benak Dark Devil God Tiger menambahkan penilaiannya sendiri. Keilahian Tang San juga bertambah berat. Jika dia menghadapi binatang roh yang bahkan Daming dan Erming tidak bisa hancurkan, maka pertempuran ini tidak akan sesederhana itu. Tentu saja cincin roh dari membunuh Tiger Devil God gelap ini pasti akan jauh lebih kuat daripada binatang roh 50.000 tahun biasa. Dia harus mendapatkan seluruhnya 5 cincin roh di hutan hebat bintang Dou, dan Tiger Devil God gelap ini adalah awal yang sempurna. Hitam dan merah cincin roh dua warna berbeda mulai muncul dari bawah Tang San berputar-putar di sekitarnya. Mata pedang Kaisar Perak Biru yang kristalin mulai muncul di sekitarnya. Blue Silver Domain tiba-tiba dikontrak, hanya tersisa dalam jarak 100 meter dengan Tang San sebagai pusatnya. Dia tidak ingin dengan ringan menarik kekuatan rumput perak biru di hutan, karena dia tidak mungkin bertarung di setiap pertempuran di mana ada rumput perak biru. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.